Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang trigonometri. Materi ini adalah materi matematika peminatan semester 3 yang merupakan lanjutan dari materi trigonometri di matematika wajib semester 2. Kompetensi dasar dari materi ini adalah membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menganalisis rumus jumlah dan selisih trigonometri sehingga dapat membuat kesimpulan mengenai rumus jumlah dan selisih trigonometri dan penerapannya pada masalah nyata. Yang kedua, menentukan solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus atau kosinus. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus atau kosinus. Apa kalian sudah siap? Langsung saja kita menuju ke materi berikut. Rumus-rumus trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama yaitu rumus untuk kosinus jumlah dan selisih dua sudut yaitu alfa dan beta. Berikutnya rumus untuk sinus jumlah dan selisih dua sudut. Kemudian rumus untuk tangen jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama rumus untuk kosinus jumlah dan selisih dua sudut. Rumus untuk cos alfa plus beta. Di sini ada gambar lingkaran dengan jari-jari satu-satuan pada koordinat kartesius. Kemudian ada sudut alfa atau sudut AOB, sudut beta atau sudut BOC, dan sudut min beta atau sudut AOD. Sudut min beta ini bernilai negatif karena searah jarum jam. Koordinat titik A yaitu 1,0 karena jari-jari lingkaran ini satu-satuan. Kemudian koordinat titik B cos alfa, sin alfa karena titik B ini dipengaruhi oleh sudut alfa. Koordinat titik C yaitu cos alfa plus beta, sin alfa plus beta karena titik C dipengaruhi oleh jumlah antara sudut alfa dan sudut beta. Koordinat titik D yaitu cos min beta, sin min beta. Cos min beta itu sama dengan cos beta karena beta ada di kuadran 4. Kemudian sin min beta itu berubah menjadi min sin beta karena betanya berada di kuadran 4. Jadi hanya cos saja yang bernilai positif di kuadran 4. Kalau kita perhatikan dari gambar ini, panjang garis AC sama dengan panjang garis BD. Kesamaan panjang dua garis inilah yang dapat dipakai untuk menurunkan cos alfa plus beta. Dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik diperoleh AC kuadrat sama dengan dalam kurung cos alfa plus beta dikurangi 1 dikuadratkan ditambah sin alfa plus beta dikurangi 0 dikuadratkan sama dengan cos kuadrat alfa plus beta dikurangi 2 cos alfa plus beta ditambah 1 ditambah sin kuadrat alfa plus beta sama dengan cos kuadrat alfa plus beta ditambah sin kuadrat alfa plus beta ditambah 1 dikurangi 2 cos alfa plus beta. Berdasarkan identitas trigonometri, sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu bernilai 1. Sehingga 1 ditambah 1 dikurangi 2 cos alfa plus beta menjadi 2 dikurangi 2 cos alfa plus beta. Ini kita simpan dulu. Kemudian dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik diperoleh BD kuadrat sama dengan dalam kurung cos beta dikurangi cos alfa dikuadratkan ditambah dalam kurung min sin beta dikurangi sin alfa dikuadratkan sama dengan cos kuadrat beta dikurangi 2 cos alfa cos beta ditambah cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat beta ditambah 2 sin alfa sin beta ditambah sin kuadrat alfa sama dengan dalam kurung cos kuadrat beta ditambah sin kuadrat beta
ditambah dalam kurung cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa dikurangi 2 cos alfa cos beta ditambah 2 sin alfa sin beta. Berdasarkan identitas trigonometri bahwa sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Jadi sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta sama dengan 1, dan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa juga sama dengan 1. Dikurangi 2 cos alfa cos beta ditambah 2 sin alfa sin beta sama dengan 1 ditambah 1 itu 2 dikurangi 2 cos alfa cos beta ditambah 2 sin alfa sin beta. Oleh karena panjang AC sama dengan panjang BD, maka AC kuadrat sama dengan BD kuadrat. AC kuadrat itu 2 dikurangi 2 cos alfa plus beta sama dengan BD kuadrat itu 2 dikurangi 2 cos alfa cos beta ditambah 2 sin alfa sin beta, sehingga diperoleh cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Jadi kesimpulannya cos alfa plus beta itu sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Untuk menurunkan rumus cos alfa min beta dapat ditulis menjadi cos alfa plus min beta. Dengan menggunakan rumus cos alfa plus beta yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat dilanjutkan menjadi cos alfa cos min beta dikurangi sin alfa sin min beta. Dengan memperhatikan catatan di sebelah kanan, cos min beta dapat diubah menjadi cos beta dan sin min beta dapat diubah menjadi min sin beta. Jadi cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Kemudian yang kedua, rumus untuk sin jumlah dan selisih dua sudut. Untuk menurunkan rumus sin alfa plus beta, kita bisa menggunakan sudut-sudut berelasi di kuadran 1, yaitu sin alfa sama dengan cos 90 dikurangi alfa, sehingga dapat ditulis sin alfa plus beta sama dengan cos 90 dikurangi dalam kurung alfa plus beta sama dengan cos dalam kurung 90 dikurangi alfa dikurangi beta. Kemudian dapat digunakan rumus cos alfa dikurangi beta yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga diperoleh cos 90 dikurangi alfa cos beta ditambah sin 90 dikurangi alfa sin beta. Cos 90 dikurangi alfa itu sama dengan sin alfa berdasarkan sudut-sudut berelasi di kuadran 1, dan sin 90 dikurangi alfa itu sama dengan cos alfa berdasarkan sudut-sudut berelasi di kuadran 1, sehingga diperoleh sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Kemudian untuk menurunkan rumus sin alfa min beta dapat ditulis menjadi sin alfa ditambah min beta, sehingga diperoleh sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Yang ketiga, rumus untuk tangen jumlah dan selisih dua sudut. Untuk menurunkan rumus tangen alfa plus beta dibutuhkan identitas trigonometri tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, sehingga tangen alfa plus beta itu sama dengan sin alfa plus beta per cos alfa plus beta. Ini dapat dilanjutkan dengan menggunakan rumus sin alfa plus beta dan cos alfa plus beta yang sudah dijelaskan sebelumnya, sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta per cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Kemudian pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali 1 per cos alfa cos beta, sehingga diperoleh sin alfa per cos alfa ditambah sin beta per cos beta per 1 dikurangi sin alfa per cos alfa dikali sin beta per cos beta. Sudah diketahui bahwa sin alfa per cos alfa itu sama dengan tangen alfa. Jadi tangen alfa plus beta sama dengan tangen alfa plus tangen beta per 1 dikurangi tangen alfa tangen beta.
Kemudian untuk menurunkan rumus tangen alfa dikurangi beta itu dapat ditulis menjadi tangen alfa ditambah min beta, sehingga diperoleh tangen alfa min beta sama dengan tangen alfa dikurangi tangen beta per 1 ditambah tangen alfa tangen beta. Agar lebih memahami materi ini, silakan perhatikan beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama, tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah yang A cos 75 derajat, B sin 15 derajat, C tangen 15 derajat. Penyelesaiannya yang A cos 75 derajat dapat ditulis menjadi cos 45 plus 30 derajat. Ini dapat menggunakan rumus cos alfa plus beta, sehingga dapat ditulis menjadi cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurangi sin 45 derajat kali sin 30 derajat. Cos 45 derajat itu setengah akar 2, cos 30 derajat itu setengah akar 3, sin 45 derajat itu setengah akar 2, sin 30 derajat itu setengah. Setengah dikali setengah itu 1/4, akar 2 kali akar 3 itu akar 6, dikurangi setengah kali setengah itu 1/4, akar 2. Berdasarkan sifat distributif dapat ditulis 1/4 dalam kurung akar 6 dikurangi akar 2. Selanjutnya yang B, sin 15 dapat ditulis menjadi sin 45 dikurangi 30 derajat. Keduanya merupakan sama-sama sudut istimewa. Dengan menggunakan rumus sin alfa min beta diperoleh sin 45 derajat kali cos 30 derajat dikurangi cos 45 derajat kali sin 30 derajat. Sin 45 derajat itu setengah akar 2, cos 30 derajat itu setengah akar 3, cos 45 derajat itu setengah akar 2, sin 30 derajat itu setengah. Setengah kali setengah itu 1/4, akar 2 kali akar 3 itu akar 6, dikurangi setengah kali setengah itu 1/4, akar 2. Sesuai dengan sifat distributif dapat ditulis 1/4 dalam kurung akar 6 dikurangi akar 2. Kemudian yang C tangen 15 dapat ditulis menjadi tangen 45 derajat dikurangi 30 derajat. Sesuai dengan rumus tangen alfa min beta dapat diperoleh tangen 45 derajat dikurangi tangen 30 derajat per 1 ditambah tangen 45 derajat tangen 30 derajat. Tangen 45 derajat itu 1 dikurangi tangen 30 derajat itu 1/3 akar 3, atau dapat ditulis 1 per akar 3 per 1 ditambah tangen 45 derajat itu 1, tangen 30 derajat itu 1/3 akar 3, atau dapat ditulis 1 per akar 3. Kemudian pembilang dan penyebut sama-sama dikali akar 3, sehingga diperoleh akar 3 dikurangi 1 per akar 3 ditambah 1. Kemudian untuk merasionalkan bentuk ini dapat dikalikan sekawan dengan sekawan dari penyebut, yaitu akar 3 min 1 per akar 3 min 1. Dengan sifat distributif menghasilkan 3 dikurangi 2 akar 3 ditambah 1 per 3 dikurangi 1. Sama dengan 3 ditambah 1, 4 dikurangi 2 akar 3 per 2. 4 dibagi 2 itu 2, min 2 akar 3 dibagi 2 itu min akar 3. Jadi tangen 15 sama dengan 2 dikurangi akar 3. Kemudian contoh yang kedua, ini soal pilihan ganda. Diketahui sin A sama dengan 4/5 dan sin B sama dengan 7/25 dengan A sudut lancip dan B sudut tumpul. Nilai cos A dikurangi B sama dengan titik-titik. Ini adalah opsinya. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut.
diketahui sin A sama dengan 4/5, di mana A adalah sudut lancip, maka A berada di kuadran 1. Jadi sin A, cos A, dan tangen A itu semuanya bernilai positif. Untuk menentukan cos A, butuh bantuan segitiga siku-siku. Dari sin A sama dengan 4/5 diperoleh sisi depan dan sisi miring dari sudut A, yaitu 4 dan 5. Sehingga sisi samping dengan menggunakan teorema Pitagoras diperoleh 3. Jadi cos A sama dengan sisi samping per sisi miring, yaitu 3/5. Berikutnya diketahui sin B sama dengan 7/25, di mana B adalah sudut tumpul, maka B berada di kuadran 2. Jadi hanya sin B yang bernilai positif. Selain sin B juga dibutuhkan cos B untuk menyelesaikan soal ini. Untuk menentukan cos B dibutuhkan bantuan segitiga siku-siku. Dari sin B sama dengan 7/25 dapat diperoleh sisi depan dan sisi miring dari sudut B, yaitu 7 dan 25. Dan sisi sampingnya dengan menggunakan teorema Pitagoras diperoleh 24. Jadi cos B sama dengan sisi samping per sisi miring, yaitu 24/25. Karena B berada di kuadran 2, jadi nilai cos B bernilai negatif 24/25. Jadi cos A dikurangi B sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B, sama dengan cos A sudah ditentukan, yaitu 3/5, cos B min 24/25 ditambah sin A 4/5, sin B 7/25. 3 kali min 24 yaitu min 72 per 5 kali 25 125, ditambah 4 kali 7 28 per 5 kali 25 125. Min 72 ditambah 28 yaitu min 44 per 125. Apakah kalian sudah paham? Kalau belum, coba putar lagi video ini dari awal. Kalau sudah paham, silakan kalian mencoba latihan soal secara mandiri. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.